البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan hadis, atau hanya ke Quran saja, tidak mau hadis, apalagi nggak mau Quran, nggak mau hadis, tapi pakai akal sendiri dengan alasan free thinking, akhirnya jadi terjun bebas, jatuh dalam neraka. Naudzubillah. Nah itu yang sampai nggak punya akal itu. Naudzubillah. Ayah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Haditsu tsani wa samanun ba'da salasimi'ah 382 untuk cetakan ini. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzsyaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah Ta'ala adalah memuliakan orang yang sudah beruban, orang yang muslim. Wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan memuliakan orang yang membawa Al-Qur'an, yang mana orang ini dia tidak berlebihan dan tidak pula bersikap kurang, yaitu orang-orang yang betul-betul lurus istiqamah di atas ajaran Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, wa ikrami dzis sultanil muqsid, memuliakan pemilik kekuasaan yang dia itu adil. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud. Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri mauqufun dhaif. Dia bukan dari sabda Rasulullah dan itu pun dhaif. Sanadnya dhaif juga. Disebutkan di sini dia diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian disebutkan jalurnya di sini secara marfu', tapi diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dari jalur Ibnul Mubarak, dan Al-Baihaqi dan lain-lain disebutkan di situ. Semuanya adalah mauquf dari Abu Musa. Jadi sanad yang kuat, yaitu sanad yang lebih kuat dari yang pertama adalah sanad yang hanya mauquf, yaitu bukan sabda Rasulullah tapi ucapan Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Kemudian ternyata yang mauquf ini sendiri walaupun sanadnya lebih kuat dari yang pertama, sanadnya tetap dia itu juga lemah. Kesimpulannya adalah dia itu lemah, tidak mampu untuk dinaikkan. Walaupun walaupun telah dihasankan oleh Syekh Albani, tapi kata Syekhuna Abu Amr yang betul adalah dia tidak mampu untuk dihasankan, baik marfu'nya ataupun mauqufnya. Tapi apakah isinya itu betul? Isinya betul dengan beberapa dalil yang lain tentang masalah memuliakan orang yang tua. Dalam hadis yang sahih, hadis siapa itu? Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dan datang dari hadis yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Kalau yang Imran bin Husain ini sahih, Rasulullah bersabda laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li alimina haqqah. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang tua, tidak menyayangi orang yang muda, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami. Berarti di sini ada penguat untuk masalah menghormati orang yang tua, dan ada penguat untuk untuk memuliakan para ulama, karena pembawa Al-Qur'an yang sebenarnya adalah setelah Rasulullah adalah para ulama, yang mana mereka itu tidak berbuat ghulu, melampaui batas, dan tidak pula mereka itu menjauh dari ajaran Quran, yaitu meremehkan. Jadi ini memang karakter para ulama dan orang-orang yang Allah Ta'ala bimbing dari kalangan murid-murid para ulama. Karena ini umum, hamilul Quran, jelas ulama masuk di situ, dan murid-muridnya juga hamilul Quran, asalkan muridnya setia dengan jalur para salaf. Adapun untuk yang ketiga, apakah dia ada pendukung memuliakan penguasa yang adil? Dalil-dalil yang ada dan hadisnya adalah sahih li ghairi, ini umum, yaitu memuliakan di sultan. Bukan hanya penguasa yang adil yang dimuliakan, tapi selama dia masih muslim dan dia adalah penguasa, dia berhak untuk kita muliakan. Bukan hanya orang yang adil. Kalau orang yang adil itu jelas. Adapun kalau kita hanya memegang hadis ini, orang akan memahaminya, kalau dia adil kita baiki dia, kalau dia nggak adil boleh kita jatuhkan, kita hinakan, kita gambar karikatur yang lucu-lucu itu dan sebagainya. Seperti yang di Yaman, waktu Ali Abdullah Soleh masih baik, dia baik, tapi untuk ahli dunia dia ini nggak baik. Karena dia tegas orangnya. Tapi untuk kepada ahlu sunnah dia baik.
Nah, ketika dia masih baik itu dia diberontak, dia ada banyak demonstrasi di jalan-jalan menghina dia, sampai kata Syekh Yahya itu, ini Ali Abdullah Soleh sabar sekali dia menghadapi para demonstran itu. Padahal sudah digambar karikatur, digambarkan dia itu ada di dalam tempat sampah, kemudian muncul kepalanya dilempari dengan batu, dilempari oleh sampah ini sampah itu. Dia sabar, dia nggak menyerang para demonstran itu. Memang orangnya sabar. Cuma ketika dia sedang sholat Jumat kemudian dia ditembak pakai peluru kendali, ya ini yang memang nggak sabar. Siapa orang yang sabar seperti itu? Akhirnya dia jengkel kepada Ikhwanul Muslimin, akhirnya dia gabung dengan Syiah. Ini muskilah. Penyebab muskilahnya benar adalah orang Ikhwanul Muslimin yang memang suka berontak itu. Baik. Maka yang betul adalah yang berhak dimuliakan adalah penguasa, walaupun dia itu adalah bukan orang yang adil. Tetap selama dia masih muslim, kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya. Belum jadi penggantinya akan lebih buruk lagi kalau kita jatuhkan dia. Selama dia masih muslim, maka dia berhak untuk dimuliakan sebagai penguasa. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis itu Rasulullah telah menyebutkan kewajiban untuk untuk memuliakan penguasa. Hadis dari Abi Dzar dan yang lain-lain. Dan hadisnya adalah sahih li ghairi. Baik. Cuma yang menjadi sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi di sini adalah manusia itu bertingkat-tingkat. Maka tidak boleh disamakan antara orang tua dengan anak muda, diperlakukan sama dengan bahasa yang sama-sama agak datar-datar atau istilahnya bahasa pasaran, tapi dengan bahasa yang lebih halus kalau dia orang yang lebih tua. Nggak boleh kita bilang kepada orang yang lebih tua kamu atau yang semacam itu. Tapi kita bilang Anda, atau tergantung wilayahnya, adatnya bagaimana. Di tempat yang lain pakai andika dan semacam itu. Atau terkadang menggunakan istilah tuan dan semacam itu, atau pakcik dan seterusnya. Nah, kalau yang lebih muda atau setara dengan kita itu biasa, satu sama lain pakai bahasa yang biasa. Demikian pula tidak boleh disamakan antara ulama dengan yang bukan ulama, dalam artian dengan bahasa yang kasar, enggak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang telah betul-betul menghabiskan umur mereka untuk memuliakan agama Allah sampai betul-betul mereka jadi jadi ulama, maka hendaknya kita muliakan mereka sebagaimana Allah telah memuliakan mereka dalam Al-Qur'an. Rasulullah juga memuliakan mereka di dalam As-Sunnah. Tidak boleh disamakan antara ulama dengan yang bukan ulama dalam perlakuan. Demikian pula yang tingkatan berikutnya, tidak sama antara orang pasaran, orang awam dengan thalibul ilm yang menghabiskan masa mudanya untuk mencari ilmu. Tidak boleh kemudian kita samakan dengan orang-orang yang di pasar yang menghabiskan umurnya untuk dunia itu. Kita muliakan para thalibul ilm ini yang walaupun darahnya adalah masih darah muda, darahnya adalah darah yang mudah mendidih, tapi dia rela, dia korbankan segala syahwat dunianya untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi, yang sampai dia rela untuk menutupi telinganya demi istilahnya menebalkan telinganya demi menyabarkan diri dari kalimat-kalimat yang jelek itu. Engkau enggak punya masa depan, engkau akan tersia-sia, engkau akan sulit mencari istri dan seterusnya. Dihina dan diremehkan, ditertawakan oleh teman seiring yang sudah jadi doktor, jadi profesor, jadi ini. Nah, orang-orang yang rela mengorbankan dirinya untuk Allah ini harus kita muliakan, tidak boleh disamakan. Demikian pula yang ketiga yang disebutkan tadi tentang masalah penguasa. Tidak boleh disamakan antara penguasa dan yang bukan penguasa di dalam cara berbicara, di dalam cara menghormati dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, bahwasanya penguasa itu nggak apa-apa kita cium tangannya, nggak apa-apa kita muliakan dengan bahasa-bahasa yang bagus. Kemudian menukilkan ucapan siapa itu Ibnu Uqail Al-Hambali dan lain-lain. Yaitu ini termasuk bagian dari pemuliaan yang boleh kita mencium tangan penguasa. Kalaupun kita tidak mencium tangannya, kita kasih kalimat yang baik, kita doakan baik-baik walaupun dia keliru, walaupun dia itu banyak berbuat salah. Makanya seperti ulama yang disebutkan dalam biografinya adalah qawwalun bil haq, sangat tegas dalam kebenaran, seperti siapa? Ishaq bin Rahawiyah itu. Ishaq bin Ibrahim. Beliau ketika ditanya oleh Al-Amir kalau nggak salah Abdullah ibnu Thohir, ditanya masalah asma wa sifat dengan beberapa pertanyaan yang memang ini syubhat, maka beliau mengatakan azallahul amir, sesungguhnya keadaannya begini, dalilnya begini, Allah mengharuskan begini, melarang begini. Tetap menjawab dengan kalimat yang baik, semoga Allah memuliakan amir. Sesungguhnya masalah asma wa sifat itu kita nggak boleh menanyakan bagaimananya dan begini. Zat yang dia itu mampu datang di hari kiamat, dia mampu datang di hari ini, di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, sesuka dia dengan cara yang dia inginkan dan seterusnya. Dijelaskan dengan kalimat yang baik-baik.
Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.